فبأي آلاء ربكما تكذبان. Maka di kelanjutan hadits dikatakan faraja biha tarjufu bawadiruh. Nabi pun kembali dalam keadaan banyak ketakutan pada diri beliau. Sampai beliau masuk menjumpai Khadijah radhiyallahu anha. Dan Khadijah berkata, Nabi berkata, zammiluni, zammiluni. Selimuti saya, selimuti saya. Fazammaluhu hatta dhahaba anhu ar-raw. Lalu diselimuti sampai hilang rasa takut gelisah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya dari akhir kisah. Iya. Dan ini yang syah dari Aisyah radhiyallahu anha, juga diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari, Ubaid bin Umair, dan kata Imam Nawawi ini yang benarnya, yang dipegang oleh mayoritas para as-salaf dan al-khalaf. Adapun riwayat yang mengatakan awal wahyu yang turun adalah ya ayyuhal muddaththir dari ucapan Jabir, kata Imam Nawawi itu dhaif, haditsnya lemah. Bahkan itu adalah hadits yang batil. Iya. Dan itu datang ya di dalam ucapan sebagian sebagian rawi. Tapi itu bukan pendapat yang kuat. Baik. Dan pada 5 ayat yang turun ini di awal surah Iqra, ini oleh para ulama dikatakan dengan turunnya ayat ini atau ayat-ayat ini, maka itu penjelasan bahwa beliau adalah seorang nabi. Pertanyaannya, dari sudut mana di ayat ini yang menunjukkan bahwa beliau diangkat sebagai seorang nabi? Coba antum lihat 5 ayatnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Rabbmu yang mencipta. Khalaqal insana min 'alaq. Mencipta manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Rabbmu yang paling mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Mengajarkan manusia apa yang dia tidak ketahui. Mana dari ayat yang menunjukkan bahwa ini beliau diangkat sebagai seorang nabi? Sebenarnya ayatnya jelas ya. Kan perintah membaca, mempelajari, ilmu akan diajarkan. Dan itu tidak akan datang kepada manusia kecuali melalui perantara seorang nabi. Melalui perantara seorang nabi. Makanya itu sudut kaitannya. Ya sebenarnya ayat itu jelas maknanya. Makanya ayat Al-Quran itu dipahami bukan secara teksnya saja. Membaca ayatnya, teksnya, terjemahkan kalimat per kalimatnya, tapi ada makna di belakangnya. Makna itu dipahami oleh orang-orang yang mempelajari Al-Quran. Jadi karena agama ini, ilmu ini tidak mungkin sampai kepada manusia kecuali dengan perantara seorang nabi. Maka ini 5 ayat, ini penegasan bahwa beliau adalah seorang nabi. Jelas ya? Adapun ayat-ayat di surah Al-Muddaththir itu adalah penegasan bahwa beliau adalah seorang rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan pada 2 ayat yang turun, 5 ayat di surah Al-Alaq dan juga 5 ayat di surah Al-Muddaththir, itu semuanya menunjukkan tentang tauhid. Menunjukkan tentang tauhid. Dan itulah setiap nabi dan rasul
diutus untuk hal tersebut. Sebab firman Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Rabbmu. Itu isim, nama ya. Disandarkan kata mufrad disandarkan kepada ma'rifah. Kepada nama Rabb. Dan itu di kaidah bahasa Arab menunjukkan makna umum. Jadi seakan-akan diperintah bacalah dengan seluruh nama Rabbmu. Dan itu tauhid. Iya. Tauhid. Dan kandungan dari ayat-ayat yang setelahnya juga kemakna itu. Sama dengan ya ayyuhal muddaththir qum fa'andzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur. Itu juga mengandung makna tauhid. Itu lebih tegas lagi. Jelas ya? Baik. Maka dari faedah memahami dari sirah ini, kita ambil dua pelajaran besar di situ. Pelajaran yang pertama terkait dengan agama dan syariat, itu harus diambil dari jalur ilmu. Dan ilmu agama itu hanya bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pokok di dalam beragama. Ya, kalau ada yang mengatakan bahwa dirinya beragama tidak perlu melalui jalur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu pendusta. Berdusta atas nama Allah dan Rasulnya. Iya. Karena tidak mungkin agama ini dipelajari, seorang mempelajari ilmu agama kecuali dengan jalur ilmu. Dan memperoleh ilmu itu jelas jalurnya dengan perantara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Warisan Nabi itu jelas, terwarisi dari masa ke masa. Itulah ilmu namanya. Iya. Ya, kalau ada yang bisa dia dapat ilmu dengan dia duduk-duduk saya, katanya turun wahyu kepadanya, atau dia katanya belajar ilmu, hatinya itu bersambung kepada Allah, bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu orang yang menghayal. Orang yang menghayal itu paling sedikit dikatakan orang yang menghayal. Dan mungkin juga dia kesurupan jin. Atau orang yang akalnya tidak sehat. Sebab tidak ada orang yang bicara dengan ilmu itu kecuali melalui perantara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi ini pelajaran penting sekali. Dipetik dari awal kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan wahyu-wahyu yang kedua, wahyu-wahyu yang turun kepada Nabi, awal wahyu itu terkait dengan tauhid. Memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sirah beliau sallallahu alaihi wasallam. Iya. Itu sirah dan perjalanan hidup beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu diketahui bahwa di antara manfaat besar mempelajari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pelajaran-pelajaran tauhid di dalamnya. Sebab beliau ini diutus untuk itu. Dari awal dakwanya hingga akhir hayatnya, beliau selalu memperingatkan tentang tauhid. Karena itu dari akhir yang dihafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir hayatnya, beliau bersabda, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara, mereka menjadikan kuburan para nabinya sebagai masjid. Pengingkaran terhadap siapa yang
berbuat kesyirikan di atas kuburan para nabi. Jangan sampai ada yang melakukan hal yang sama terhadap kuburan beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian di sini disebutkan tentang awal pengajaran ketika beliau diutus, maka awal kali diajari oleh Jibril salat 2 rakaat. Iya, dan berwudu sebelumnya. Kata beliau, thumma al-wudu'a was-salata 'allamah Jibril wa hiya raka'atani muhkama. Kemudian Jibril mengajari Nabi sallallahu alaihi wasallam wudu dan salat. Dan salatnya itu 2 rakaat muhkama. Iya. Dan ini datang di dalam sebagian riwayat, yaitu di hadits Zaid bin Haritha radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, anna Jibril alaihi salam atahu fi awwali ma uhiya ilaihi, bahwa Jibril mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal wahyu, diwahyukan kepada beliau, fa'allamahu al-wudu'a was-salah. Lalu Jibril mengajari Nabi sallallahu alaihi wasallam wudu dan salat. Iya. Sampai akhir hadis. Tapi hadis ini ada silam pendapat di tengah para ulama. Ada yang menguatkan, ada yang melemahkan. Ada yang menguatkan dan ada yang melemahkan. Dan banyak dari ulama terdahulu melemahkan hadits ini. Tapi sebagian ulama ada yang menguatkan, karena dari sudut makna itu dimaklumi. Karena Nabi SAW menerima pengajaran tentang agama itu melalui perantara Jibril. Dan dari ibadah yang paling utama yang diajarkan adalah salat. Dan salat itu dimaklumi tidak bisa dilakukan kecuali dengan apa? Dengan berwudu. Iya. Maka dari sudut maknanya kuat ya. Apa yang disebut oleh penulis, tapi dari sudut riwayat, ini tadi haditsnya ada silam pendapat di dalam hal tersebut. Baik. Dan ini memberikan kepada kita mana pentingnya salat. Jadi di antara pelajaran seorang pelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan tahu bahwa masalah salat itu termasuk masalah yang terbesar di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Karena itu dari awal wahyu turun sudah diajari salat. Dan beliau melakukan salat itu walaupun diganggu oleh kaum musyrikin di Mekah. Dan Jibril pernah turun khusus berwujud manusia menjadi imam. Jibril di depan, Nabi Muhammad SAW di belakang Jibril, bermakmum di belakangnya, dan para sahabat bermakmum di belakang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu kejadian luar biasa ya. Makanya keimanan para sahabat itu tidak bisa ditandingi oleh manusia yang datang setelah mereka. Nah, mereka adalah dimuliakan oleh Allah, menemani Rasulullah SAW. Mereka lihat langsung wahyu itu turun. Berapa kali mereka melihat Jibril dalam wujud manusia. Ya bisa dibayangkan bagaimana keimanan itu betul-betul bercokol di hati mereka, mengakar kuat di dada-dada mereka. Iya. Dan ini pembahasan sholat ini dari pembahasan yang sangat besar di dalam agama. Nggak bisa disepelekan terkait dengan sholat tersebut. Bahkan para ulama menulis buku-buku besar terkait dengan pengagungan perkara sholat. Iya.
pengagungan perkara sholat ini. Baik, ini kejadian yang pertama tentang turunnya wahyu. Dan sudah kita bahas di dalamnya usia beliau ketika wahyu turun, hari apa, di bulan apa wahyu yang pertama kali turun, dan apa pelajaran hukum di awal wahyu turun itu.